yang spesial. Maka mereka akan diletakkan di neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Ghafir ayat 6. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Katakan kepada mereka, hamba-hamba yang mencari Allah, Allahu qaribun, Allah lebih dekat daripada urat leher mereka. Allah lebih dekat daripada urat leher yang mereka punya. Maka setiap doa pasti akan dikabulkan, setiap harapan pasti akan diberikan, dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Jawablah setiap perintah yang Allah tugaskan kepada kalian dan berimanlah seumur hidup, maka demi Allah harapan kita akan dikabulkan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, bisa jadi kalian tidak menerima keputusan Allah, bisa jadi terkadang kita memandang kecewa atas sesuatu yang kita inginkan, tetapi justru itu lebih baik bagimu di mata Allah. Dan bisa jadi kamu menginginkan sesuatu, bisa jadi kalian berambisi kepada sesuatu, tetapi Allah tidak kabulkan keinginan itu, sebab bisa jadi ketika tidak dikabulkan lebih baik bagimu. Allah mengetahui tentang masa depan yang tidak engkau ketahui. Bahkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, ketika aku berdoa, doaku dikabulkan, aku bersyukur kepada Allah. Dan ketika aku berdoa, doaku tidak dikabulkan,
Aku lebih bersyukur kepada Allah. Sebab yang pertama keinginanku, dan yang kedua keinginan Allah. Bagaimanapun keinginan Allah lebih baik daripada keinginanku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita awali dengan harapan. Mari kita awali dengan doa. Semoga doa ini menghantar setiap niat baik kita menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sejenak berzikir kepada Allah. Doa, zikir, dan fikir adalah 3 aspek untuk menggantungkan harapan dan keinginan Anda kepada Allah. Doa, zikir, dan fikir adalah ketetapan yang akan membawa kita menuju kebaikan hidup. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Berdoalah dengan asmaul husna. Sebut nama Tuhanmu dengan nama-nama terbaiknya. Maka demi Allah, siapa yang ingin menyebut nama Tuhannya, Allah berikan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin,
Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafiq, Ya Muiz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adib, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqin, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malik al-Mulki Dzul Jalali wal, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah zikir kita berselawat dulu agar doa dan harapan yang Anda inginkan cepat sampai melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sambil berzikir, berselawat, saya doakan jemaah yang hadir jadi orang kaya. Amin. Biar cepat berangkat ke Baitullah. Amin. Biar lunas hutang dan cicilan. Amin. Amin. Biar hidupnya tidak terbebani. Amin. Saya doakan ibu-ibu yang hadir uang belanjanya ditambah. Amin. Saya doakan rumah tangganya bahagia. Amin. Apa kunci menjadi orang kaya? Amin. Bukan amin jawabannya.
Kunci menjadi orang kaya adalah mengamalkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala abad syamsun qattu illa bu'itha bi jabantaiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ard illa thaqalain. Setiap ba'da asyar malakani, dua malaikat diutus untuk berteriak-teriak di muka bumi. Illa thaqalain, namun sayang jin dan manusia tidak mendengarkan teriakan malaikat. Apa yang malaikat teriakkan? Satu doa tentang kemakmuran dan doa tentang kehancuran. Satu doa mengandung dua kepentingan, yang satu kemakmuran, yang satu kehancuran. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti munsikan malan talafan. Ya Allah, yang bersedekah di sore hari, angkat rezekinya, muliakan rezekinya. Yang tidak bersedekah di sore hari, bahkan lupa satu hari untuk bersedekah, hancurkan rezekinya, sempitkan rezekinya. Maka siapa yang sedekah ba'da asyar seiring dengan doa malaikat, maka demi Allah rezeki Anda lancar. Amin. Ayo siapkan sedekahnya, mumpung salat asar sudah lewat. Dan saya doakan yang bersedekah hari ini, mulai hari ini Allah bantu segala urusannya. Silakan tim bawa kantong ajaib, masukkan di kantong ajaib dan berdoa, mulai hari ini rezeki lancar. Mari sambil berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Lebih bersemangat lagi. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Tola al-badru alaina min saniyati wajib syukru alaina. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jamaah. Ye. Kok lemes? Boleh lebih semangat lagi? Ayo. Jamaah.
masih 50%. Ayo, semangat lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kumaha ada Bang Sadayana? Masya Allah. Semoga rezekinya lancar. Amin. Kalau suami sudah rezekinya lancar, pasti akan royal kepada istrinya. Kalau sudah royal kepada istrinya, maka sampaikan kepada suami 5 obat awet muda istri. Tolong dicatat para suami. Apa 5 obat awet muda istri? Yang pertama, skincare. Yang kedua, body care. Yang ketiga, hair care. Yang keempat, rekening care. Yang kelima, pasangan care. Kalau sudah care ini, insya Allah Anda awet muda. Tolong 5 ini diusahakan ada ya. Insya Allah kalau ini ada, bahagia. Jemaah yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Saya buka dengan pantun boleh? Bolehnya kok lemes? Boleh. Saya buka dengan pantun boleh? Boleh. Bapak Ibu jawab cakep ya biar saya senang ya. Iya. Beli baju ke Surabaya. Cakep. Naik bajai ke Jakarta. Cakep. Saya Riza bahagia Cakep. menatap hamba Allah calon penghuni syurga. Cakep. Amin. Doraemon pakai batik. Cakep. Tidur di atas bantal. Cakep. Kalau istri mau cantik, tolong abang kasih modal. Yang saya muliakan Ustadz Firdaus, syukran Ustadzi telah mengizinkan Al-Fakir Riza Muhammad hadir di tempat yang mubarak ini, masjid yang kita cintai, dan saya senang di hadapan saya ada Bapak Ibu calon penghuni syurga. Amin. Apalagi yang paling banyak datang ini adalah maleha, emak-emak soleha. Dan ternyata komunitas yang paling banyak ini adalah macan alias emak-emak cantik. Apalagi punya semangat M2R, emak-emak rempong. Sehat Ibu? Jadi bener nungguin gue dari asar tadi. Oh my God.
Dan tadi di acara kedua saya mesti sholat dulu, sholat asyar, lalu melanjutkan 40 menit ke daerah sini. Makanya agak terlambat, tolong keridoannya memaafkan saya. Masya Allah, semoga ibu selalu sehat ya. Selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah lihat aslinya. OMG, hello. OMG, hello. Jamaah, Ya. Ustadz Firdaus ini cobaan buat saya, Ustadz. Karena kalau pengajian banyak kaum wanita, saya selalu berdoa, rapunkan mataku ya Allah. Karena sudah bukan rahasia lagi. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Kelemahan kita ini, Mata. Pak, kelemahan kita ini, Mata. kalau tidak punya benteng yang Masya Allah, hancur kaum laki-laki ini. Apalagi saya, Bu, jarang pulang. Istri jarang dibelai. Maka saya harus kuat, betul. Tapi untungnya dakwah saat ini istri mendampingi saya. Beliau sedang di hotel. Karena kemarin si kecil sedang sakit. Tapi walaupun beliau sedang di hotel, ada gambarnya yang mengawasi saya. Terima kasih sayang. Kami selalu mendampingi saya. Itu kenapa saya berdoa, ya Allah kuatkan hati saya ya Allah. Apalagi orang Bandung ini, aduh ya Allah, bagus-bagus wajahnya ya Allah. Saya berdoa ya Allah, satukan hatiku, cintaku, mataku, hanya dia satu seorang ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah. Makanya ibu-ibu jangan banyak berharap sama saya ya. Jamaah, Ya. alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa. Harapan dan ketetapan. Terkadang harapan yang kita inginkan tidak sejalan dengan apa-apa yang Allah inginkan. Betul? Terkadang doa yang Anda panjatkan tidak seiring dengan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Betul? Maka disinilah peran husnudzon, peran selalu berbaik sangka kepada Allah nomor satu untuk memastikan kalau kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terkadang ibu menginginkan sesuatu, ya Allah, aku ingin ya Allah, tolong ya Allah, ingin begitu sesuatu yang Anda harapkan tidak berhasil, Anda kecewa. Padahal kenapa itu tidak berhasil? Allah lebih tahu tentang rahasia kenapa dibuat hasrat yang Anda inginkan tidak berhasil. Tadi Qori membaca surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau benci kepada sesuatu, bisa jadi kau tak suka dengan ketentuan Allah, tetapi yakinlah itu lebih baik bagi kalian. Bisa jadi kau berharap sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi ingat, justru kalau itu terjadi akan mencelakakan agama dan akhlak kalian. Jamaah, belum tentu yang Anda inginkan baik menurut Allah, betul? Dan bisa jadi kekecewaan yang Anda rasakan, inilah kebaikan yang harus kita rasakan. Inilah kenapa doa dan ketetapan harus kita sikapi dengan satu rumus, yakni husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap punya harapan. Yang duduk di sini pasti punya keinginan, betul? Saya dan Anda adalah manusia yang berkebutuhan. Tak ada rasanya kita tidak punya cita-cita. Setiap orang ingin sukses dan berhasil, betul? Setiap orang ingin betul-betul meraih impian kebaikan fid dunya wal akhirah, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan.
walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Anda butuh kebaikan dunia? Kenapa Anda butuh kebaikan akhirat? Karena dua-duanya memang harapan setiap insan. Oleh karenanya, apa yang mesti kita lakukan dalam menjemput harapan jamaah? Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan dalam menjemput harapan dan keinginan yang kita inginkan? Yang pertama adalah mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kemuliaan yang menyelamatkan kecuali sering-seringlah berdoa kepada Allah. Setiap mukmin akan menjadikan doa sebagai sumber kekuatan. Ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Sum-sum kehidupan ini, sum-sum ibadah yang kita inginkan itu adalah doa. Sebab semua bacaan-bacaan sholat berkaitan dengan keselamatan, pengharapan, keinginan, ampunan, petunjuk yang baik, masa depan yang sukses. Itu kenapa seorang muslim tidak bisa lepas dari doa. Tadi saya sudah membuka surat Al-Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Innal ladina yastakbiruna. Jangan seperti mereka, orang-orang yang sombong, tidak mau mendekatkan diri dengan ibadah dan doa kepada Allah, maka mereka akan diletakkan di neraka jahanam. Berarti kalau ibu dan bapak jarang atau sedikit berdoa, Anda tergolong orang-orang yang zalim. Karena apa? Setiap nafas yang kita hembuskan selalu butuh kekuatan dan pertolongan Allah. Jadi jamaah, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Lalu doa yang paling Allah suka itu caranya seperti apa? Doa yang paling Allah suka itu caranya seperti apa? Nabi berkata, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Maka salat akan menentukan diterimanya ibadah yang lain. Maka doa, zikir yang paling mampu untuk menolong Anda adalah sholat. Bukankah sholat setiap saat ibu berdoa? Betul? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Bukankah itu permohonan yang Anda ajukan kepada Allah setiap saat? Warzuqni, kasih aku rezeki ya Allah. Jangan biarkan aku merana hingga merasa kekurangan hidup di dunia ini. Minta kepada Allah, wajburni, tutup aibku ya Rabb, terlalu banyak aib-aib yang aku lakukan. Itu doa yang kita inginkan. Maka doa yang ampuh untuk mengabulkan harapan-harapan kita adalah sholat. Sebagaimana keterangan Allah dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Seorang muslim kalau ingin merubah jalan hidupnya, merubah rezekinya, merubah kebaikan rumah tangganya, merubah tatanan masyarakatnya, merubah tabiat anak-anaknya, maka perbaiki sholat Anda. Demi Allah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salat Anda beres, semua urusan beres. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salat Anda berantakan, urusan Anda juga.
Tolong catat dan buat status. Jamaah, kalau sholat yang benar urusan hidup benar. Tapi kalau sholatnya sudah kacau, urusan Anda satu persatu akan membebani Anda jamaah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan itu Allah yang mengirimkan di hati Anda. Dengan berzikir kepada Allah, Anda menjadi tenang. Dan tidak ada zikir yang paling besar kecuali solat yang utama di hadapan Allah. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan ternyata zikir yang utama adalah solat. Doa yang ampuh menjemput harapan kita adalah solat. Jamaah, bagaimana memperbaiki solatnya? Al-Mu'minun ayat pertama, dilanjutkan ayat kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un punten. Kalau solat Anda tidak khusyuk, berarti Anda berantakan, Pak. Wallah, Anda sekedar solat tapi pikiran kemana-mana, hasil solat Anda berantakan, saya jamin. Ibu solat tak paham arti bacaan solat, pikiran Anda terbang kemana-mana. Kenapa Anda tidak khusyuk? Sebab Anda tidak mengerti apa yang Anda panjatkan kepada Tuhan. At-tayyatul mubarakatus artinya disuruh mengartikan bingung 7 keliling. Anda tidak sadar. Jadi selama ini Anda sholat, bibir kemat-kemut, tidak terkonek dengan hati dan pikiran. Sebab Anda tak mengerti apa yang Anda baca ketika berdialog dengan Sang Khalik. Punten, kalau ini mulai kacau, urusan hidup kita kacau. Bagaimana mungkin ketika Anda berdialog kepada Allah, tapi Anda tak tahu komunikasi Anda kepada Allah? Jangankan komunikasi tidak mengerti kepada Allah, sesama manusia aja kita bingung, betul? Jamaah, paham? Apa saya bilang? Paham? Sama ketika Anda menghadap Allah, tapi Anda tak tahu apa yang Anda baca. Apa yang terkonek dari bibir, hati dan pikiran kita. Kalau tidak, setan mengganggu kita dari jenis kalangan khanzab untuk membawa pikiran terbang kemana-mana. Pernah nggak sholat mikirin yang lain? Pernah. Sering. Ibu, tolong ya, sholatnya harus khusyuk. Bukankah sudah ada ancaman dari Sang Khalik? Fawailul lil musallin, celaka bagi si tukang sholat. Banyak orang sholat tapi celaka, menganggap dirinya sudah benar, menganggap apa-apa yang sudah dilakukan benar, ternyata celaka karena dia sholat tidak khusyuk. Ibu kalau khusyuk pada saat apa? Punya masalah. Ya Allah, ya Allah. Giliran masalahnya hilang, cengar-cengir semuanya. Jamaah, tolong mulai hari ini perbaiki rasa khusyuk dengan memahami arti bacaan sholat. Yang kedua, tolong amalkan surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Getaran kepada Allah ketika dipancing dengan panggilan-panggilan Allah, lalu kita sami'na wa ata'na, cepat bergegas demi Allah, itu lebih baik. Artinya apa? Tolong sholat tepat waktu. Siapa yang sholatnya sering diundur-undur, molor-molor, maka rezekinya juga molor. Siapa yang sholatnya suka ditunda-tunda, maka sudah pasti rezekinya tertunda. Kalau Anda mulai punya
masalah dalam keluarga, berarti sholat Anda telah bermasalah. Halo, sholat Isya jam berapa? Jam 7. Ustaz, sholat Isya jam 11. Ngapain? Nonton sinetron dulu. Apa hukumnya Anda nonton TV sementara sholat Isya ditunda? Bukankah boleh menunda sholat Isya? Memang boleh, dan itu pernah dilakukan Rasulullah dan dibolehkan kalau ada kepentingan syar'i. Lah Anda menunda sholat Isya gara-gara hadir dalam kondangan, mana bisa diterima? Kadang ibu berangkat ke kondangan maghrib, Isyanya jam 10:30. Gara-gara urusan kondangan Anda undurkan sholat Isya. Begitu mahalnya dunia dibandingkan getaran-getaran Allah. Halo, Ustaz, aku jadi penerima tamu. Di make up dari Bata Asyar, bulu mata dipasang semua. Tidak sholat maghrib, jamak dari Hong Kong. Tuhan, siapa kamu jamak gara-gara jadi panitia kondangan? Ibu, kalau ibu sudah di make up, ya sholat aja, betul. Yang penting wudu dulu. Bukankah ada kejadian seorang pengantin dimarah sama ibunya gara-gara dia mau berwudu setelah di make up. Dia batal mau sholat Isya, sementara undangan telah menunggu, pengantinnya belum tiba. Dia mau sholat Isya, ibunya marah, luntur nanti make up kamu. Gak apa-apa luntur, daripada saya menunda sholat. Pengantin, Mbak, tak berani menunda sholat. Dia sholat Isya dulu, baru jalan ke gedung resepsi. 10 menit di depan dekorasi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggal di dekorasi pengantin. Seandainya ia tunda sholatnya, apa kabar? Bukankah ibu ada kebiasaan menunda-nunda? Jujur. Mana bisa harapan bisa dijemput kalau sholat kita modelnya seperti ini, jamaah? Jamaah, sholat tepat waktu. Titip buat bapak-bapak. Man sami'an nida falam yatihi fala salata lahu illa min udrin. Kalau laki-laki dipanggil adzan sedangkan dia tidak punya alasan syar'i atau rukhsah, di rumahnya sehat, tidak ngapa-ngapain, dan lebih memilih sholat di rumah meninggalkan masjid, demi Allah fala sholata lahu. Walaupun sholat Anda tegakkan di rumah, sholat Anda tidak diterima. Bukankah panggilan adzan memanggil Anda? Hayya 'alas sholat. Betul? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Satu komplek ini namanya laki-laki pasti akan meninggalkan rumahnya untuk berjamaah di masjid. Buat apa ini lantai 2? Kalau yang sholat cuma 1 atau 3 saf, tutup aja lantai 2. Basi. Iya enggak? Apa ini lantai 2? Kalau sholat subuh cuma 2, 3, alah. Komplek ini harus disadarkan, laki-laki tak pantas untuk sholat di rumah. Kalau Anda tetap seperti itu, maka ganti sarung Anda dengan mukena. Dan ibu yang pilihin. Warnanya apa, Bu? Pink. Pink. Jamaah, tolong dijaga sholatnya ya. Jangan biarkan sang gentleman di rumah. Begitu 5 waktu, usir sang gentleman. Pak, ke masjid Pak. Ayo Pak. Kalau tidak mau, kasih somasi. Kasih somasi. Kalau tidak ke masjid, atau cinta kita sampai di sini. Cinta sampai di sini. Pengancam semua. Pisah. Ibu jangan ketawa. Bapak tidak mengerti kasus Natasha Rizky dan Desta. Paham. Kenapa Natasha Rizky cerai dengan Desta? Kekurangan apa? Karena hijrah antara suami istri yang tidak sekufur. Dia rela berpisah hanya gara-gara agama. Rela
rela meninggalkan cinta demi Allah. Apakah ibu masih akan bertahan dengan suami yang tidak sholat? Apakah ibu masih bertahan dengan suami yang tidak sholat? Sama Allah saja dia berkhianat, apalagi sama Sama. Untung aja. jamaah. Nah, Apa yang Anda banggakan dengan laki-laki yang tidak taat? Apa? Suatu saat nanti karena ketidaktaatannya Anda akan dikhianati, Anda akan dibohongi, Anda akan ditipu. Karena sama Tuhannya saja dia berani membangkang, apalagi cuma cinta esek-esek dengan kita. Jamaah, jangan mengentengkan sholat. Suami yang tidak mau sholat, yang tidak mau ke masjid, beri somasi. Kau ke masjid dapat cintaku, atau tidak ke masjid, pulangkan aku ke rumah orang tua. berat mah. Memang segampang gitu Ustaz? Ya gak juga sih. Pulangkan. Doakan dulu, ya enggak? Doakan, kasih nasihat. Kalau bertahun-tahun tidak mau sholat, apa yang Anda banggakan? Sedangkan sholat itu pondasinya. Kalau ini roboh, semua kehidupan Anda roboh. Mari jemput harapan dengan sholat. Karena doa yang terbaik kita panjatkan adalah sholat. 5 waktu on time, kerjakan dengan baik. Ditambah sunnah rawatib, arba'an qabla dhuhri, wa rak'ataini ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, wa rak'ataini qabla subuh. 12 rakaat rawatib akan mengundang harapan doa kita dikabulkan. Jangan lupa amalkan Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Rumah tangga yang suami istrinya tahajud lebih baik daripada rumah tangga yang tidak ada sama sekali tahajud di rumahnya. Kalau suami istri jarang tahajud dan tidak berjamaah, cinta Anda akan tipis seperti sabun mandi. Jemaah, lama-lama Anda enak melihat suami. Sama istri, suami juga enak Anda. Kenapa cinta mulai berkurang? Rasa mulai tidak ada. Melayani, sekedar melayani, cinta berpaling. Karena apa? Tahajud tidak Anda tegakkan dalam rumah tangga. Jangan lupa salat duha 4 rakaat tiap pagi akan membuka pintu rezeki. Inilah doa yang akan menjemput harapan yang kita inginkan. Siapa yang menjalankan ini, demi Allah harapan kita akan dikabulkan. Amin. Ya udah 5:30 ya. Ya Allah, lagi maghrib. Iya. Jamaah, Ah, yang terakhir ketetapan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin adalah orang yang berpasrah dan selalu menganggap setiap keputusan Allah adalah baik. Ibu, tidak mudah kehilangan. Terkadang bertahun-tahun merindukan keturunan. Setelah ada keturunan, Allah ambil kembali anak itu. Sedih ya Allah. Apa salahku ya Allah? Aku berharap keturunan, kau ambil kembali keturunan ini ya Allah. Bertahun-tahun aku menunggu keturunan. Kemarin ada dialog yang menanyakan Dewi Sandra. Ibu tahu Dewi Sandra? Bukan Sandra Dewi loh ya. Terkebalik lagi. Dewi Sandra. Siapa itu? Mantan istrinya Grand Fadli. Sampai detik ini tidak punya keturunan jamaah. Sudah 3 kali berganti suami, tetap tidak ada keturunan. Lalu ditanya sama seorang reporter, belum punya anak juga. Apa jawaban Dewi Sandra?
Siapa yang berani melawan takdir? Siapa yang berani melawan ketetapan Allah? Ketika Allah menetapkan saya sebagai wanita yang tidak beranak, apakah aku akan melawan Allah, benci kepada Allah, meninggalkan Allah? Jawaban yang luar biasa. Siapa yang kuat melawan takdir? Kalau usaha sudah dilakukan. Lalu dia menutup kalimatnya, bukankah Siti Aisyah juga tidak punya anak? Bukankah istri Rasulullah Siti Aisyah juga tidak memiliki anak? Lalu apakah ia buruk di hadapan Allah? Apakah Aisyah buruk di hadapan Allah gara-gara tidak punya anak? Jamaah, mungkin di mata manusia Anda lemah, tetapi di mata Allah, ketika Anda mampu menerima sebuah ketetapan takdir yang harus diterima, walaupun sakit rasanya, ketika Anda ikhlas, demi Allah, Anda adalah hamba yang disayang Allah. Terima ketetapan yang terjadi. Ikhlaskan semua takdir yang berlaku. Walaupun tidak mudah, namun di balik semua itu ada hikmah yang indah. Subhanallah walhamdulillah wala dengan facial wash terbuat dari bahan high premium, tidak menggunakan parfum, karena parfum akan mengurangi kualitas, makanya wanginya tipis, yang penting wajah Anda bersih maksimal. Habis itu pakai toner sebagai double cleansing. Kadang sabun gak cukup, tapi kalau dipakai kapas, sisa-sisa dari kotoran akan ikut. Jaga kelembutan kulit dengan serum. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, sandarkan harapanmu kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, sandarkan harapanmu kepadaku,
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Katakan kepada mereka, hamba-hamba yang mencari Allah, Allahu qaribun, Allah lebih dekat daripada urat leher mereka. Allah lebih dekat daripada urat leher yang mereka punya. Maka setiap doa pasti akan dikabulkan, setiap harapan pasti akan diberikan, dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Jawablah setiap perintah yang Allah tugaskan kepada kalian dan berimanlah seumur hidup, maka demi Allah harapan kita akan dikabulkan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, bisa jadi kalian tidak menerima keputusan Allah, bisa jadi terkadang kita memandang kecewa atas sesuatu yang kita inginkan, tetapi justru itu lebih baik bagimu di mata Allah. Dan bisa jadi kamu menginginkan sesuatu, bisa jadi kalian berambisi kepada sesuatu, tetapi Allah tidak kabulkan keinginan itu, sebab bisa jadi ketika tidak dikabulkan lebih baik bagimu. Allah mengetahui tentang masa depan yang tidak engkau ketahui. Bahkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, ketika aku berdoa, doaku dikabulkan, aku bersyukur kepada Allah. Dan ketika aku berdoa, doaku tidak dikabulkan, aku lebih bersyukur kepada Allah. Sebab yang pertama keinginanku, dan yang kedua keinginan Allah. Bagaimanapun keinginan Allah lebih baik daripada keinginanku. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita awali dengan harapan. Mari kita awali dengan doa. Semoga doa ini menghantar setiap niat baik kita menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amin ya rabbal. Amin. Mari kita sejenak berzikir kepada Allah. Doa, zikir, dan fikir adalah 3 aspek untuk menggantungkan harapan dan keinginan Anda kepada Allah. Doa, zikir, dan fikir adalah ketetapan yang akan membawa kita menuju kebaikan hidup. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Berdoalah dengan asmaul husna. Sebut nama Tuhanmu dengan nama-nama terbaiknya. Maka demi Allah, siapa yang ingin menyebut nama Tuhannya, Allah berikan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basit, ya Khafif, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adib, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, Ya Qayyum. ya Wajid, ya Majid, ya Wahid Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal,
Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqin, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah zikir kita berselawat dulu agar doa dan harapan yang Anda inginkan cepat sampai melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sambil berzikir, berselawat, saya doakan jemaah yang hadir jadi orang kaya. Amin. Biar cepat berangkat ke Baitullah. Amin. Biar lunas hutang dan cicilan. Amin. Amin. Biar hidupnya tidak terbebani. Amin. Saya doakan ibu-ibu yang hadir uang belanjanya ditambah. Amin. Saya doakan rumah tangganya bahagia. Amin. Apa kunci menjadi orang kaya? Amin. Bukan amin jawabannya. Kunci menjadi orang kaya adalah mengamalkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala abad syamsun qattu illa bu'itha bi jabantaiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ard illa thaqalain. Setiap ba'da asyar malakani, dua malaikat diutus untuk berteriak-teriak di muka bumi. Illa thaqalain, namun sayang jin dan manusia tidak mendengarkan teriakan malaikat. Apa yang malaikat teriakkan? Satu doa tentang kemakmuran dan doa tentang kehancuran. Satu doa mengandung dua kepentingan, yang satu kemakmuran, yang satu kehancuran. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti munsikan malan talafan. Ya Allah, yang bersedekah di sore hari, angkat rezekinya, muliakan rezekinya. Yang tidak bersedekah di sore hari, bahkan lupa satu hari untuk bersedekah, hancurkan rezekinya, sempitkan rezekinya. Maka siapa yang sedekah ba'da asyar seiring dengan doa malaikat, maka demi Allah rezeki Anda lancar. Amin. Ayo siapkan sedekahnya, mumpung sholat asar sudah lewat. Dan saya doakan yang bersedekah hari ini, mulai hari ini Allah bantu segala urusannya. Silakan tim bawa kantong ajaib, masukkan di kantong ajaib dan berdoa, mulai hari ini rezeki lancar. Mari sambil berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Lebih bersemangat lagi. Ya Rasul salam alaika.
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tola al-badru alaina min sani wajib syukru alaina ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jamaah, Ye. kok lemes? Boleh lebih semangat lagi? Ayo, jamaah. Masih 50%. Ayo, semangat lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kumaha ada bang sadayana? Masya Allah. Semoga rezekinya lancar. Amin. Kalau suami sudah rezekinya lancar, pasti akan royal kepada istrinya. Kalau sudah royal kepada istrinya, maka sampaikan kepada suami 5 obat awet muda istri. Tolong dicatat para suami. Apa 5 obat awet muda istri? Yang pertama, skincare. Yang kedua, body care. Yang ketiga, hair care. Yang keempat, rekening care. Yang kelima, pasangan care. Kalau sudah care ini, insya Allah Anda awet muda. Tolong 5 ini diusahakan ada ya. Insya Allah kalau ini ada, bahagia. Jemaah yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya buka dengan pantun, boleh? Bolehnya kok lemes? Boleh. Saya buka dengan pantun, boleh? Boleh. Bapak Ibu jawab cakep ya, biar saya senang ya. Iya. Berbaju ke Surabaya, Cakep. naik bajai ke Jakarta. Cakep. Saya Riza bahagia Cakep. menatap hamba Allah calon penghuni syurga. Cakep. Amin. Doraemon pakai batik, Cakep. tidur di atas bantal. Cakep. Kalau istri mau cantik, tolong abang kasih modal. Yang saya muliakan Ustadz Firdaus, syukran Ustadzi telah mengizinkan Al-Fakir Riza Muhammad hadir di tempat yang mubarak ini, masjid yang kita cintai. Dan saya senang di hadapan saya ada Bapak Ibu calon penghuni syurga. Amin. Apalagi yang paling banyak datang ini adalah Maleha, emak-emak soleha. Dan ternyata komunitas yang paling banyak ini adalah macan alias emak-emak cantik. Apalagi punya semangat M2R, emak-emak rempong. Sehat Ibu? Jadi bener nungguin gue dari asar tadi. Oh my God. Dan tadi di acara kedua saya mesti sholat dulu, sholat asyar, lalu melanjutkan 40 menit ke daerah sini. Makanya agak terlambat, tolong keridoannya memaafkan saya. Masya Allah, semoga Ibu selalu sehat ya. Selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah lihat aslinya. OMG, hello. OMG, hello. Jamaah, Ya. Ustadz Firdaus ini cobaan buat saya, Ustadz. Karena kalau pengajian banyak kaum wanita, saya selalu berdoa, rabunkan mataku ya Allah. Karena sudah bukan rahasia lagi. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Kelemahan kita ini, Mata. Pak, kelemahan kita ini, Mata. kalau tidak punya benteng yang kuat, Masya Allah, hancur kaum laki-laki ini. Apalagi saya, Bu, jarang pulang, istri jarang dibelai, maka saya harus kuat, betul. Tapi untungnya dakwah saat ini istri mendampingi saya. Beliau sedang di hotel, karena kemarin si kecil sedang sakit. Tapi walaupun beliau sedang di hotel, ada gambarnya yang mengawasi saya. Terima kasih sayang, kamu selalu mendampingi saya. Itu kenapa saya berdoa, ya Allah kuatkan hati saya ya Allah. Apalagi orang Bandung ini, aduh ya Allah, bagus-bagus wajahnya ya Allah. Saya berdoa ya Allah, satukan hatiku, cintaku, mataku, hanya dia satu seorang ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah. Makanya ibu-ibu jangan banyak berharap sama saya ya. Jamaah, Ya. alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa. Harapan dan ketetapan. Terkadang harapan yang kita inginkan tidak sejalan dengan apa-apa yang Allah inginkan. Betul? Terkadang doa yang Anda panjatkan
tidak seiring dengan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Betul? Maka disinilah peran husnudzon, peran selalu berbaik sangka kepada Allah nomor satu untuk memastikan kalau kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terkadang ibu menginginkan sesuatu, ya Allah, aku ingin ya Allah, tolong ya Allah, ingin Begitu sesuatu yang Anda harapkan tidak berhasil, Anda kecewa. Padahal kenapa itu tidak berhasil? Allah lebih tahu tentang rahasia kenapa dibuat hasrat yang Anda inginkan tidak berhasil. Tadi Qori membaca surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau benci kepada sesuatu, bisa jadi kau tak suka dengan ketentuan Allah, tetapi yakinlah itu lebih baik bagi kalian. Bisa jadi kau berharap sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi ingat, justru kalau itu terjadi akan mencelakakan agama dan akhlak kalian. Jamaah, belum tentu yang Anda inginkan baik menurut Allah, betul? Dan bisa jadi kekecewaan yang Anda rasakan, inilah kebaikan yang harus kita rasakan. Inilah kenapa doa dan ketetapan harus kita sikapi dengan satu rumus, yakni husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap punya harapan. Yang duduk di sini pasti punya keinginan, betul? Saya dan Anda adalah manusia yang berkebutuhan. Tak ada rasanya kita tidak punya cita-cita. Setiap orang ingin sukses dan berhasil, betul? Setiap orang ingin betul-betul meraih impian kebaikan fid dunya wal akhirah, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Anda butuh kebaikan dunia? Kenapa Anda butuh kebaikan akhirat? Karena dua-duanya memang harapan setiap insan. Oleh karenanya, apa yang mesti kita lakukan dalam menjemput harapan jamaah? Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan dalam menjemput harapan dan keinginan yang kita inginkan? Yang pertama adalah mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kemuliaan yang menyelamatkan kecuali sering-seringlah berdoa kepada Allah. Setiap mukmin akan menjadikan doa sebagai sumber kekuatan. Ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Sum-sum kehidupan ini, sum-sum ibadah yang kita inginkan itu adalah doa. Sebab semua bacaan-bacaan sholat berkaitan dengan keselamatan, pengharapan, keinginan, ampunan, petunjuk yang baik, masa depan yang sukses. Itu kenapa seorang muslim tidak bisa lepas dari doa. Tadi saya sudah membuka surat Al-Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Innal ladina yastakbiruna. Jangan seperti mereka, orang-orang yang sombong, tidak mau mendekatkan diri dengan ibadah dan doa kepada Allah, maka mereka akan diletakkan di neraka jahanam. Berarti kalau ibu dan bapak jarang atau sedikit berdoa, Anda tergolong orang-orang yang zalim. Karena apa? Setiap nafas yang kita hembuskan selalu butuh kekuatan dan pertolongan Allah. Jadi jamaah, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa.
Lalu doa yang paling Allah suka itu caranya seperti apa? Doa yang paling Allah suka itu caranya seperti apa? Nabi berkata, Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang akan dihisab pertama kali adalah salat. Maka salat akan menentukan diterimanya ibadah yang lain. Maka doa, zikir yang paling mampu untuk menolong Anda adalah salat. Bukankah salat setiap saat ibu berdoa? Betul? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Bukankah itu permohonan yang Anda ajukan kepada Allah setiap saat? Warzuqni, kasih aku rezeki ya Allah. Jangan biarkan aku merana hingga merasa kekurangan hidup di dunia ini. Minta kepada Allah, wajburni, tutup aibku ya Rabb. Terlalu banyak aib-aib yang aku lakukan. Itu doa yang kita inginkan. Maka doa yang ampuh untuk mengabulkan harapan-harapan kita adalah salat. Sebagaimana keterangan Allah dalam surat Al-Baqarah 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Seorang muslim kalau ingin merubah jalan hidupnya, merubah rezekinya, merubah kebaikan rumah tangganya, merubah tatanan masyarakatnya, merubah tabiat anak-anaknya, maka perbaiki sholat Anda. Demi Allah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salat Anda beres, semua urusan beres. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salat Anda berantakan, urusan Anda juga berantakan. Tolong catat dan buat status. Jamaah, kalau sholat yang benar, urusan hidup benar. Tapi kalau sholatnya sudah kacau, urusan Anda satu persatu akan membebani Anda jamaah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan itu Allah yang mengirimkan di hati Anda. Dengan berzikir kepada Allah, Anda menjadi tenang. Dan tidak ada zikir yang paling besar kecuali solat yang utama di hadapan Allah. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan ternyata dzikir yang utama adalah solat. Doa yang ampuh menjemput harapan kita adalah solat. Jamaah, bagaimana memperbaiki solatnya? Al-Mu'minun ayat pertama, dilanjutkan ayat kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un punten. Kalau salat Anda tidak khusyuk, berarti Anda berantakan, Pak. Wallah, Anda sekedar salat tapi pikiran kemana-mana, hasil salat Anda berantakan, saya jamin. Ibu salat tak paham arti bacaan salat, pikiran Anda terbang kemana-mana. Kenapa Anda tidak khusyuk? Sebab Anda tidak mengerti apa yang Anda panjatkan kepada Tuhan. At-tayyatul mubarakatus artinya disuruh mengartikan bingung 7 keliling. Anda tidak sadar. Jadi selama ini Anda sholat, bibir kemat-kemut, tidak terkonek dengan hati dan pikiran. Sebab Anda tak mengerti apa yang Anda baca ketika berdialog dengan Sang Khalik. Punten, kalau ini mulai kacau, urusan hidup kita kacau. Bagaimana mungkin ketika Anda berdialog kepada Allah, tapi Anda tak tahu komunikasi Anda kepada Allah? Jangankan komunikasi tidak mengerti kepada Allah, sesama manusia aja kita bingung, betul? Jamaah,
Paham? Apa saya bilang? Paham? Sama ketika Anda menghadap Allah, tapi Anda tak tahu apa yang Anda baca, apa yang terkonek dari bibir, hati dan pikiran kita. Kalau tidak, setan mengganggu kita dari jenis kalangan khanzab untuk membawa pikiran terbang kemana-mana. Pernah nggak sholat mikirin yang lain? Pernah. Sering. Ibu, tolong ya, sholatnya harus khusyuk. Bukankah sudah ada ancaman dari Sang Khalik? Fawailul lil musallin, celaka bagi si tukang sholat. Banyak orang sholat tapi celaka, menganggap dirinya sudah benar, menganggap apa-apa yang sudah dilakukan benar, ternyata celaka karena dia sholat tidak khusyuk. Ibu kalau khusyuk pada saat apa? Punya masalah. Ya Allah, ya Allah. Giliran masalahnya hilang, cekar-cekir semuanya. Jamaah, tolong mulai hari ini perbaiki rasa khusyuk dengan memahami arti bacaan sholat. Yang kedua, tolong amalkan surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Getaran kepada Allah ketika dipancing dengan panggilan-panggilan Allah, lalu kita sami'na wa ata'na, cepat bergegas demi Allah, itu lebih baik. Artinya apa? Tolong sholat tepat waktu. Siapa yang sholatnya sering diundur-undur, molor-molor, maka rezekinya juga molor. Siapa yang sholatnya suka ditunda-tunda, maka sudah pasti rezekinya tertunda. Kalau Anda mulai punya masalah dalam keluarga, berarti sholat Anda telah bermasalah. Halo, sholat Isya jam berapa? Jam 7. Ustaz, sholat Isya jam 11. Ngapain? Nonton sinetron dulu. Apa hukumnya Anda nonton TV sementara sholat Isya ditunda? Bukankah boleh menunda sholat Isya? Memang boleh, dan itu pernah dilakukan Rasulullah dan dibolehkan kalau ada kepentingan syar'i. Lah Anda menunda sholat Isya gara-gara hadir dalam kondangan, mana bisa diterima? Kadang ibu berangkat ke kondangan maghrib, Isya-nya jam 10:30. Gara-gara urusan kondangan, Anda undurkan sholat Isya. Begitu mahalnya dunia dibandingkan getaran-getaran Allah. Halo, Ustaz, aku jadi penerima tamu. Di make up dari Ba'da Asyar, bulu mata dipasang semua. Nggak sholat maghrib, jamak dari Hong Kong. Tuhan, siapa kamu jamak gara-gara jadi panitia kondangan? Ibu, kalau ibu sudah di make up, ya sholat aja, betul. Yang penting wudu dulu. Bukankah ada kejadian seorang pengantin dimarah sama ibunya gara-gara dia mau berwudu setelah di make up. Dia batal mau sholat Isya, sementara undangan telah menunggu, pengantinnya belum tiba. Dia mau sholat Isya, ibunya marah, luntur nanti make up kamu. Gak apa-apa luntur, daripada saya menunda sholat. Pengantin, Mbak, tak berani menunda sholat. Dia sholat Isya dulu, baru jalan ke gedung resepsi. 10 menit di depan dekorasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal di dekorasi pengantin. Seandainya ia tunda sholatnya, apa kabar? Bukankah ibu ada kebiasaan menunda-nunda? Jujur. Mana bisa harapan bisa dijemput kalau sholat kita modelnya seperti ini, jamaah? Jamaah, sholat tepat waktu. Titip buat bapak-bapak,
Man sami'an nida falam yatihi fala salata lahu illa min udrin. Kalau laki-laki dipanggil adzan sedangkan dia tidak punya alasan syar'i atau rukhsah, di rumahnya sehat, tidak ngapa-ngapain, dan lebih memilih sholat di rumah meninggalkan masjid, demi Allah fala salata lahu, walaupun sholat Anda tegakkan di rumah, sholat Anda tidak diterima. Bukankah panggilan adzan memanggil Anda, hayya 'alas shalah? Betul? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Satu komplek ini namanya laki-laki pasti akan meninggalkan rumahnya untuk berjamaah di masjid. Buat apa ini lantai 2 kalau yang sholat cuma 1 atau 3 saf? Tutup aja lantai 2. Basi. Iya enggak? Apa ini lantai 2 kalau sholat subuh cuma 2, 3? Alah. Komplek ini harus disadarkan. Laki-laki tak pantas untuk sholat di rumah. Kalau Anda tetap seperti itu, maka ganti sarung Anda dengan mukena. Dan ibu yang pilihin. Warnanya apa, Bu? Pink. Pink. Jamaah, tolong dijaga sholatnya ya. Jangan biarkan sang gentleman di rumah. Begitu 5 waktu, usir sang gentleman. Pak, ke masjid Pak. Ayo Pak. Kalau tidak mau, kasih somasi. Kasih somasi. Kalau tidak ke masjid, atau cinta kita sampai di sini. Cinta sampai di sini. Pengancam semua. Pisah. Ibu jangan ketawa. Bapak tidak mengerti kasus Natasha Rizky dan Desta. Paham. Kenapa Natasha Rizky cerai dengan Desta? Kekurangan apa? Karena hijrah antara suami istri yang tidak sekufur. Dia rela berpisah hanya gara-gara agama. Rela meninggalkan cinta demi Allah. Apakah ibu masih akan bertahan dengan suami yang tidak sholat? Apakah ibu masih bertahan dengan suami yang tidak sholat? Sama Allah saja dia berkhianat, apalagi sama Untung ya gitu. Jamaah, apa yang Anda banggakan dengan laki-laki yang tidak taat? Apa? Suatu saat nanti karena ketidaktaatannya Anda akan dikhianati, Anda akan dibohongi, Anda akan ditipu. Karena sama Tuhannya saja dia berani membangkang, apalagi cuma cinta esek-esek dengan kita. Jamaah, jangan mengentengkan sholat. Suami yang tidak mau sholat, yang tidak mau ke masjid, beri somasi. Kau ke masjid dapat cintaku, atau tidak ke masjid, pulangkan aku ke rumah orang tua. Berat. Memang segampang gitu Ustaz? Ya gak juga sih. Pulangkan. Doakan dulu, ya enggak? Doakan, kasih nasihat. Kalau bertahun-tahun tidak mau sholat, apa yang Anda banggakan? Sedangkan sholat itu pondasinya. Kalau ini roboh, semua kehidupan Anda roboh. Mari jemput harapan dengan sholat. Karena doa yang terbaik kita panjatkan adalah sholat. 5 waktu on time, kerjakan dengan baik. Ditambah sunnah rawatib, arba'an qabla dhuhri, wa rak'ataini ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, wa rak'ataini qabla subuh. 12 rakaat rawatib akan mengundang harapan doa kita dikabulkan. Jangan lupa amalkan Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Rumah tangga yang suami istrinya tahajud lebih baik daripada rumah tangga yang tidak ada sama sekali tahajud di rumahnya. Kalau suami istri jarang tahajud dan tidak berjamaah, cinta Anda akan
akan tipis seperti sabun mandi. Jemaah, lama-lama Anda enak melihat suami. Sama, istri, suami juga enak Anda. Kenapa cinta mulai berkurang? Rasa mulai tidak ada. Melayani sekedar melayani, cinta berpaling. Karena apa? Tahajud tidak Anda tegakkan dalam rumah tangga. Jangan lupa salat duha 4 rakaat tiap pagi akan membuka pintu rezeki. Inilah doa yang akan menjemput harapan yang kita inginkan. Siapa yang menjalankan ini, demi Allah harapan kita akan dikabulkan. Amin. Ya udah 5:30 ya. Ya Allah, lagi maghrib. Iya. Jamaah, Ah. yang terakhir ketetapan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin adalah orang yang berpasrah dan selalu menganggap setiap keputusan Allah adalah baik. Ibu, tidak mudah kehilangan. Terkadang bertahun-tahun merindukan keturunan. Setelah ada keturunan, Allah ambil kembali anak itu. Sedih ya Allah. Apa salahku ya Allah? Aku berharap keturunan, Kau ambil kembali keturunan ini ya Allah. Bertahun-tahun aku menunggu keturunan. Kemarin ada dialog yang menanyakan Dewi Sandra. Ibu tahu Dewi Sandra? Bukan Sandra Dewi loh ya. Kebalik lagi. Dewi Sandra. Siapa itu? Mantan istrinya Grand Family. Sampai detik ini tidak punya keturunan jamaah. Sudah 3 kali berganti suami, tetap tidak ada keturunan. Lalu ditanya sama seorang reporter, belum punya anak juga. Apa jawaban Dewi Sandra? Siapa yang berani melawan takdir? Siapa yang berani melawan ketetapan Allah? Ketika Allah menetapkan saya sebagai wanita yang tidak beranak, apakah aku akan melawan Allah, benci kepada Allah, meninggalkan Allah? Jawaban yang luar biasa. Siapa yang kuat melawan takdir? Kalau usaha sudah dilakukan. Lalu dia menutup kalimatnya, bukankah Siti Aisyah juga tidak punya anak? Bukankah istri Rasulullah Siti Aisyah juga tidak memiliki anak? Lalu apakah ia buruk di hadapan Allah? Apakah Aisyah buruk di hadapan Allah gara-gara tidak punya anak? Jamaah, mungkin di mata manusia Anda lemah, tetapi di mata Allah, ketika Anda mampu menerima sebuah ketetapan takdir yang harus diterima, walaupun sakit rasanya, ketika Anda ikhlas, demi Allah, Anda adalah hamba yang disayang Allah. Terima ketetapan yang terjadi. Ikhlaskan semua takdir yang berlaku. Walaupun tidak mudah, namun di balik semua itu ada hikmah yang indah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. wa la hawla Wa quwwata illa billah. illal azim. Rawat kulit Anda dengan facial wash. Terbuat dari bahan high premium, tidak menggunakan parfum, karena parfum akan mengurangi kualitas. Makanya wanginya tipis, yang penting wajah Anda bersih maksimal. Habis itu pakai toner sebagai double cleansing. Kadang sabun gak cukup, tapi kalau dipakai kapas, sisa-sisa dari kotoran akan ikut. Jaga kelembutan kulit dengan serum. Maka mereka akan diletakkan di neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Ghafir
ayat 60.